Sejarah gundik di Indonesia. Sejarah gundik di Indonesia erat kaitannya dengan era kolonial Belanda. Perempuan pribumi seringkali dari keluarga miskin menjadi gundik untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Gundik merujuk pada seorang istri tidak resmi atau perempuan simpanan, dan gundik terkadang mendapatkan gelar nyai sebagai statusnya, meskipun tetap membawa stigma negatif. Praktik ini merupakan bagian dari sistem sosial yang kompleks dan menindas. Jadi gundik atau selir biasa dipanggil nyai oleh orang-orang Belanda. Praktik ini merupakan bagian dari sistem sosial yang kompleks dan menindas, di mana perempuan menjadi objek dan nasib anak-anaknya sangat tergantung pada pengakuan dari ayah biologis mereka nantinya. Latar belakang gundik. Pertama, penjajahan dan kebutuhan. Pada saat orang Belanda datang ke Indonesia, mereka kebanyakan tidak membawa wanita Belanda. Dikarenakan hanya pejabat tinggi VOC saja yang dibolehkan membawa istri-istri mereka. Dikarenakan kebutuhan para lelaki Belanda yang memang harus menyalurkan hasrat seksualnya, maka pergundikan dipandang perlu dan sebagai solusi sementara sebelum mereka nanti menikah lagi dengan perempuan-perempuan Belanda atau ras-ras mereka yang sama. Yang kedua, keluarga miskin. Perempuan dari keluarga pribumi yang miskin seringkali menjadi gundik atau nyai karena harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dari keluarga Belanda. Yang ketiga, status nyai. Seorang gundik akan mendapatkan gelar nyai yang secara simbolis mengangkat derajatnya meskipun tidak memiliki status pernikahan resmi. Yang keempat, hubungan dengan perbudakan. Praktek pergundikan tidak terlepas dari konteks perbudakan, di mana perempuan gundik dapat diperlakukan sesuka hati dan diusir kapan saja, walaupun tidak sedikit seorang gundik yang akhirnya mendapatkan kasih sayang dan bahkan sampai dibawa ke negara Belanda. Jadi memang ada beberapa gundik atau nyai yang bernasib baik, yang akhirnya dikarenakan ada cinta dan kasih sayang, mereka dinikahkan secara resmi, bahkan ada beberapa yang akhirnya dibawa ke negeri Belanda dan hidup di sana dengan bahagia. Yang kelima, dampak pada anak. Nasib anak tergantung dari ayah biologisnya. Jika diakui akan memiliki status Eropa. Jika tidak, anak akan dianggap tetap menjadi anak pribumi. Kota Cimahi punya cerita tentang seorang wanita yang bernama Iti, yang ternyata merupakan seorang gundik. Sebetulnya banyak cerita-cerita atau sejarah tentang perempuan yang menjadi gundik. Ada Nyai Dasima dan lain sebagainya. Akan tapi saya akan mengangkat atau menceritakan wanita yang bernama Iti, yang ternyata merupakan seorang gundik atau seorang selir Belanda. Pada tahun 1919, Iti dipilih oleh seorang pria Belanda bernama Willem Walraven. Iti dijadikan sebagai gundiknya. Willem adalah pria kelahiran 1887 yang datang ke Indonesia atau yang sebelumnya disebut Hindia Belanda sebagai tentara Belanda, Kenil. Dia bertahun-tahun tinggal di Indonesia dan melakoni berbagai profesi. Sampai akhirnya dia menjadi seorang pengarang dan wartawan majalah Belanda. Saat pertama kali Willem melihat Iti di warung tentara pamannya di daerah Cimahi, Willem datang hampir setiap hari dan selalu melihat Iti. Akan tetapi, Willem mempunyai hambatan dalam bahasa untuk mendekati Iti. Setelah Willem dapat menjadikan Iti sebagai gundik, akhirnya mereka tinggal bersama di Banyuwangi. Dan mereka mendapatkan seorang anak pertama di kota Banyuwangi. Pada zaman Hindia Belanda, perekonomian pribumi sangat tergantung pada politik yang dijalankan oleh pemerintah kolonial dan bergantung semuanya kepada kolonial Belanda. Maka wajarlah banyak keluarga atau perempuan pribumi yang akhirnya mencari jalan pintas bekerja menjadi seorang gundik selir Belanda. Kebutuhan ekonomi mendesak
telah membuat perempuan pribumi yang berprofesi sebagai nyai mengabaikan panggilan yang merendahkannya. Dampak pergundikan yang sangat merugikan seolah diabaikan perempuan pribumi bekerja sebagai nyai atau gundik. Desakan akan kebutuhan ekonomi menjadi salah satu penyebab maraknya pergundikan pada masa kolonial Belanda. Untuk menutupi kehidupan ekonomi keluarga, tak jarang keluarga menjadikan anak atau saudara perempuannya menjadi nyai atau gundik orang-orang Belanda yang dianggap mereka memiliki kedudukan yang mapan secara ekonomi. Keluarga yang telah menyerahkan anak atau saudara perempuannya yang dijadikan gundik, mereka akan mendapatkan imbalan dan dapat menaikkan prestis keluarganya. Meskipun demikian, tidak jarang menuai kecaman karena tidak sesuai dengan agama yang mereka anut. Pergundikan tidak didaftarkan tetapi dilakukan tanpa diketahui oleh pemerintah Belanda. Akan tetapi, tetap saja banyak dilakukan praktek pergundikan dan kerap kali sering berganti-ganti. Gundik yang tidak dinikahi tidak akan mendapatkan hak istimewa. Tidak seperti gundik atau nyai yang dinikahi secara resmi karena ada rasa kasih sayang oleh seorang Belanda yang akhirnya menikahi secara resmi. Mereka tidak diperlakukan layaknya istri sah. Mereka pun terkadang dilarang untuk bertemu dengan kerabat-kerabat suaminya yang datang bertamu. Bahkan pakaiannya yang dikenakan tidak akan berbeda dengan pakaian pembantu atau babu pada saat itu. Walaupun sekali-sekali mereka dibolehkan untuk mengenakan pakaian berenda. Di kalangan militer pun ada praktek pergundikan. Nyai yang tinggal dalam tangsi militer. Hal ini disebabkan karena kebutuhan akan jumlah pasukan militer Belanda yang besar menjadikan pergundikan sebagai daya tarik tersendiri. Pada umumnya mereka melakukan hubungan tidak resmi karena anggota militer bertugas berpindah-pindah tempat, maka nyai dari anggota militer pun pasti berganti-ganti. Jadi jika seorang militer Belanda ditugaskan pergi ke kota lain, gundiknya atau nyainya akan diserahkan kepada temannya yang menggantikannya. Dikarenakan hubungan sering berganti-ganti pasangan, maka mengakibatkan tak jarang menyebarkan penyakit kelamin. Penyakit ini telah banyak menyerang anggota militer. Sebetulnya pergundikan ini banyak sekali kerugian yang dialami para nyai. Akan tetapi tetap banyak yang berminat untuk menjadi nyai atau gundik dikarenakan melihat keuntungan secara ekonomi dan sosial.